orang-orang kaya yang empuk selama setahun setengah. Kalau saya ingat-ingat ke situ, saya jadi sedih. Kalau saya ingat-ingat kejadian itu, selama setahun setengah saya sakit menderita. Tiap jam 2 malam saya kedinginan, mengeluh, "Ma, sakit, Ma. Ma, dingin, Ma." Dan malam itu, setelah saya pakai minyak, yang dibilang minyak urapan, saya olesin, saya panggil Nabi Isa, sembuhkan saya. Saya merasakan kayaknya saya baru nemuin obat yang mujarab dibandingin obat-obat yang saya pernah minum, saya pernah pakai. Akhirnya pagi-pagi kakak saya mau berangkat kerja. Biasanya kan kalau dia mau berangkat kerja jam 6, saya udah duduk, saya udah bangun karena saya sulit tidur. Habis malam saya pakai minyak itu, kakak saya bilang, "Mas, Irma mati," karena tidurnya pulas, karena enak sekali pakai minyak itu. Akhirnya mama saya bilang, "Neng, bangun, Neng, Irma mati," katanya gitu kan. Saya langsung bangun ya, saya ambil itu minyak. Saya ambil minyak, "Ma, ini minyak enak banget, Ma. Irma malam pakai minyak ini." Saya cerita lah waktu malam itu, "Irma tidur kayak orang diselimutin, Ma. Irma gak kedinginan lagi. Terus tidurnya tuh, Ma, kayak tempat tidur empuk kayak orang-orang kaya, Ma, kayak di TV, katanya gitu. Itu minyak babi kali, Ir. Mau babi, mau tikus, mau anjing, mau amat dah, pokoknya itu minyak, saya kagak peduli. Pokoknya itu enak banget, bagi saya itu minyak ajaib gitu. Karena setelah pakai minyak itu enak banget." Kata mama saya, "Yaudah, Neng, pakai. Yang penting lu sembuh dah, Neng," katanya, "kalau emang itu obat, Ma," katanya gitu, kata mama saya. Ya udah, Ma. Nah, kakak yang di sebelah ini ngerayu saya buat saya ikut ke gereja. Saya tetap kekeh, saya nggak mau ikut ke gereja. "Maaf, Kak, saya nggak mau ke gereja." Kekeh, saya tetap kekeh sama prinsip saya, mendingan saya mati, saya nggak mau ke gereja. Tapi puji Tuhan, hikmat yang luar biasa ya datangnya dari Tuhan Yesus. Dia ngajak saya, ngerayunya begini, "Kita jalan-jalan yuk ke mall." Waduh, yang saya tahu mall itu tempat orang belanja. Ya, saya nggak tahu kalau di dalam di mall itu ada gereja. Yang saya tahu tuh gereja itu atasnya tuh kayak di Rawamangun kan, ada gereja HKBP tuh, ada salibnya di atas. Ya, terus saya ngomong, "Emang kakak nggak malu ya, Kak, bawa saya ke mall? Saya nih bau loh, Kak, saya bau busuk, saya jelek, Kak." Nah, kakak ini depan orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Dia peluk saya, tapi saya percaya itu bukan dia. Saya percaya ini roh Tuhan yang ada sama dia. Secara manusia, mama saya yang melahirkan saya aja nggak mau dekat-dekat saya karena badan saya bau busuk. Saya percaya di saat itu, yakin banget itu roh Tuhan yang ada sama dia. Ya, kalau bisa dibayangin, ini nanah, bau banget. Kaki saya itu bersisik. Pokoknya saya buruk, manusia terburuk mungkin bagi saya. Tapi dia peluk saya loh depan orang-orang yang ngatain saya lepra. Kata, "Siapa kamu jelek? Kamu tuh cantik loh, Dek." Dia selalu perkatakan tuh yang bagus-bagus. Akhirnya, ini orang siapa sih? "Jangan, Kak, saya bau, Kak, saya jangan dipeluk." Dia peluk saya. Ya udah, saya ganti baju panjang, pakai celana panjang. Benar, saya ke mall. Saya memang udah curiga. Waktu saya mau jalan ke luar, naik angkot, karena dia pindahan dari Kalimantan. Dia tuh belum punya apa-apa. Di angkot itu dia megang buletin kertas, gambar Tuhan Yesusnya lagi kayak gini. Saya udah curiga. Wah, ini kok ada gambar Tuhan Yesusnya ya? "Kak, kita mau ke mall ya, Kak?" "Iya, kita ke mall," kata dia gitu. Oh ya udah. Di hati saya masih takut ke gereja. Akhirnya nyampe lah di mall. Itu tahun 2003, namanya Mall Hero. Sekarang udah jadi Mall BCP, Bekasi Seperpak ya, di Kalimalang. Bener, saya udah seneng, bener ke mall. Naiklah saya ke lantai 2. Di situ saya temuin, pas saya lihat ada bangku-bangku, ada mimbar. Wah, di situ langsung saya bilang, "Wah, ini gereja." Wah, kakak ini bohongin saya. "Ayo masuk deh." Aduh, saya pegang kantong saya, nggak megang uang sama sekali. Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat banget. Pokoknya kalau dia udah buka, nggak ada satu manusia pun dapat nutup, termasuk hati saya.
ya. Saya udah gak mau, mendingan saya mati ikut Yesus, gak mau. Itu Tuhan izinkan saya gak megang uang. Biasanya mama saya, nih Neng kalau mau pergi kasih saya duit 5.000, nih Neng buat pegangan ya. Ini sama sekali saya gak pegang uang. Dan kalau seandainya pun saya pulang dari Kalimalang ke rumah saya itu Cipendawa, itu saya bisa gempor, bisa jatuh di jalan karena jauh banget, 2 kali naik angkot. Mau gak mau saya masuk gereja. Saya duduk paling depan. Saya duduk di paling depan. Saya istighfar karena saya takut, waduh saya sakit, kita gue mati masuk neraka, ya, karena di luar Islam itu kafir. Saya duduk, saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya baca ayat yang saya hafal aja. Saya ketakutan nih. Saya duduk paling depan dan pertama kali saya kenal pendeta itu pendeta Gilbert Lumoindong. Itu pertama kali saya kenal pendeta. Tapi saya kagak tahu waktu itu dia pendeta terkenal. Akhirnya dia itu depan muka saya, walaupun saya baca-baca ayat yang saya hafal, baca ayat Al-Fatihah, Kulhu, tetap gedean son yang ada di depan saya ini. Saya baca astagfirullahaladzim. Terus dia bilang, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Saya masih baca istighfar, astagfirullahaladzim, tapi Pak Gilbert terus ngomong, air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan. Dia bilang gitu. Engkau berharga di mata Tuhan. Hai engkau yang sakit, Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini, karena kuk ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang berbeban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dia bilang, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya bilang, Yesus itu siapa? Ayat yang saya baca semua hilang, yang ada itu Yesus. Yesus mengasihimu, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat rupamu. Jadi Yesus itu siapa? Kok enak banget gitu saya dengar nama Yesus itu. Dan salam kiri kanan Anda. Wah, pas saya salam kiri kanan Anda, selama setahun setengah saya nggak punya orang yang dekat sama saya. Baru Mama Hana ini yang dekat, orang Batak, ngajak saya ke mall. Tapi waktu pas saya di dalam gereja, salam kiri kanan Anda, itu emang Tuhan izinkan juga orangnya cakep banget ya. Orang-orang Cina tahu sendiri kayak bagaimana sih. Orang-orang Cina beningnya pakai gelang segede-gede alaihim. Salaman, saya kan dapat duit 1 juta. Ya ampun. Salam kiri kanan, saya lihat salam. Kok dia, saya ngerasa saya punya teman. Dan setahun setengah yang ada dalam hidup saya itu selama saya sakit, kok gue hidup begini-gini banget, gue nyusahin orang tua. Selalu saya nangis, mengeluh, mendingan mati, pengen bunuh diri. Tapi waktu saya ke gereja, itu saya diajak nyanyi. Kan di gereja itu bersuka cita banget gitu. Sayang, sayang, disayang. Saya ikut goyang dan saya ikut menari-menari. Saya ngerasa, wow, selama setahun setengah ini yang saya cari. Saya nari, saya goyang, saya bahagia ada di dalam gereja ya. Akhirnya saya pulang. Saya pulang dari rumah, ayah saya tanya, dari mana kau? Jujur secara daging saya takut karena ayah saya sangat fanatik banget. Itu ya, itu gereja kau nak. Tanpa ayah saya mau tahu penjelasan, saya nggak pernah nyari Tuhan Yesus. Saya pengen pulang, saya nggak pernah nyari Tuhan Yesus, dan bahkan saya nggak pengen mati aja, saya nggak mau kenal Tuhan Yesus. Tapi ayah saya nggak ngasih kesempatan untuk saya menjelaskan. Ayah, Irma nggak pengen ikut Tuhan Yesus, tapi dia terus dia, bahkan dia menetesin air mata karena saya ke gereja. Lebih kau mati kau, bawa pakaian kau ikutilah dia. Dia nangis, dia bilang, alamak, emakku guru tafsir karena memang nenekku haji dari ayah, haji Padang asli, Padang seketurunan, nggak ada campuran. Jadi dia ngerasa kalau saya masuk Kristen itu bagi dia itu benar-benar pahit, udah mencoreng nama keluarga lah, apalagi ngomongin agama. Makanya kata ayah saya bilang, lu mendingan mati kau daripada kau ikut Yesus. Bahkan saya mau diusir. Secara logika saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Ini secara logika. Mana ada Tuhan itu beranak, punya bapak, punya emak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu benar-benar secara logika benar saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manusia, itu benar-benar secara logika benar saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manusia bisa makan, dia bisa
kok dia nggak bisa nolong dirinya, nggak bisa dia tolong. Iya ya, itulah misi orang Kristen, kata ayah saya bilang. Orang Kristen itu visinya seperti itu nak. Jangan kau nak, ini cobaan buat kau sakit, katanya. Akhirnya ya udah saya tolak. Iya ya, karena saya nggak pernah buka Injil. Jadi ya udah ya, saya nggak mau saya tinggalin tuh minyak. Nah, samping rumah saya ini diusir. Heboh lah di situ. Waktu itu dia diusir karena dia bawa saya ke gereja pakai minyak, udah nyampe lah minyak babi, mungkin katanya itu minyak sihir. Akhirnya dia pindah. Saya udah nggak mau pakai minyak itu, udah nggak mau pakai minyak gituan. Saya tinggalin. Malamnya siangnya guru ngaji datang semua, keluarga mama saya. Irma, lihat tuh, katanya payudara lu. Saya lihat payudara saya, benar, itu hancur, itu busuk, itu geroak. Lu nanti lu masuk gereja, lu mati, masuk neraka. Iya. Udah lu balik lagi, lu sono sembahyang, lu sholat, minta ampun. Iya, maafin Irma. Akhirnya saya malam, saya ambil baskom. Saya pikir saya udah lemah. Ma, sini ma. Saya takut banget ini masuk neraka, karena saya pikir saya udah ikut ke gereja. Saya ingat kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Mungkin dengan saya mencuci, meminum air kaki mama saya bisa masuk surga. Karena keadaan saya waktu malam itu udah lemes banget. Saya ambil baskom, saya cuci kaki mama saya. Kata mama saya, jangan Neng, Ma udah ikhlas kok Neng, Ma udah ikhlas. Kakak saya juga ada waktu itu, dia bilang, si Irma mau ngebekasin. Akhirnya saya minumlah air kaki mama saya. Malamnya saya sembahyang, saya sholat, saya minta ampun, udah ikut ke gereja. Dan saya dikasih mimpi. Malam saya dikasih mimpi, Tuhan Yesus itu di atas langit, pakai jubah putih. Saya diri seperti ada kayak tiang, tapi banyak orang yang lari depan saya. Tuhan, ngejar-ngejar sampai kayak berbentuk gedung. Naik orang itu banyak, naik gedung itu. Tuhan, saya ngeliatin kok banyak banget orang. Terus saya ngeliat kayak ada, dia itu baju putih, dia bilang, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Wah, saya bangun, saya takut. Saya langsung pas banget ada ayah saya di saat itu. Ya bangun ya, Irma kan udah ninggalin Tuhan Yesus ya. Irma udah gak mau ikut-ikut Tuhan Yesus, udah ditinggalin minyaknya. Kata ayah saya, itulah kau tidur gak baca doa, katanya ayah saya gitu. Oh ya udah ya, iya mungkin saya gak baca doa. Malam kedua saya tidur lagi, saya baca doa. Saya takut mimpi Tuhan Yesus. Saya baca doa jam 1:30, jam 2-an, itu payudara saya jadi nempel sama baju. Jadi kalau saya buka begini, itu dagingnya nempel sama baju, itu keluar darah banyak. Jadi di tempat tidur itu darah semua. Saya udah gak bisa ngomong. Saya ambil emuk, saya timpuk mama saya bangun semua, ayah saya semua pada bangun. Mama saya sempat putus asa, ya Allah kalau mau diambil, jangan disiksa begini anak saya. Saya keluar darah, digunting baju saya sama mama saya, dikumpulin itu darahnya. Pagi-pagi saya dioper ke puskesmas yang terdekat. Selama saya sakit saya nggak pernah ke puskesmas. Setahun setengah saya nggak pernah ke puskesmas karena saya pikir kalau dokter kan dikit-dikit asal buang katanya gitu, ntar dipotong gitu. Saya nggak mau. Akhirnya karena darah mengeluarkan darah banyak, akhirnya saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas saya dioper ke rujukan Rumah Sakit Bulan-Bulan Umum Bekasi. Disitulah saya divonis, anak ibu kena riwayat kanker stadium 4, katanya gitu kan. Ini harus dibawa, dikasih rujukan lagi ke Darmais, katanya dia bilang gitu, karena alat-alatnya semua di sono, kemo apa gitu. Terus saya nggak mau, saya mendingan bener mah. Saya berdua-duaan sama mama saya, kalau ingat ke situ kita nangis berdua sampai di jalan. Sakit ya Neng, kata mama saya. Tapi saya nggak mau, nggak mau dipotong-potong, katanya gitu. Mendingan di rumah mati aja, katanya gitu. Ya udah Neng, kita terus gimana Neng, mah nggak punya biaya, katanya gitu, kata mas saya. Udah mah kita berobat jalan aja, biarin nggak apa-apa mak. Akhirnya saya pulang hari kedua, saya balik ke puskesmas karena saya butuh perban sama alkohol, kan itu darahnya masih ngucur. Hari kedua saya ke puskesmas, saya ketemu orang yang berbeda. Saya udah tinggalin itu minyak ya, orangnya udah pindah, udah tinggalin minyak. Saya kagak mau kenal Tuhan Yesus, saya udah sholat, udah nggak mau, saya udah minta ampun. Nah waktu ke puskesmas hari kedua, saya ketemu beda orang, namanya Bu Foni, dia orang Manado. Dia bilang gini, ibu sini deh, saya mau ngomong 4 mata, kata dia gitu. Ngomong apaan ya Bu? Saya ngomong di ruang gigi.
sama ibu yang ngajak saya nih, Bu Foni, dia seorang bidan di puskesmas. Akhirnya dia bilang, ibu, dia ngomongnya juga, dia megang-megang kantong ya. Nah ini ya, ibu saya ini perkenalkan nama saya Foni, saya orang Kristen. Terus dia ngeluarin minyak dari kantongnya. Itu emak saya tuh pengen kaget. Lu bujuk, itu minyak ketemu lagi kata gitu, kata emak saya. Dia, cuma kalau Bu Foni kan nggak tahu sebelumnya kalau saya udah pakai minyak itu. Jadi mama saya itu bener-bener, itu minyak ketemu lagi. Jadi yang ada di otak saya itu waktu itu, waduh itu minyak, gara-gara tuh minyak sampai heboh katanya itu minyak babi. Gara-gara itu minyak saya ditendang sama ayah saya diusir. Pokoknya rame dah tuh gara-gara minyak gituan doang. Akhirnya mama saya bilang, lu jujur ya Neng, lu jujur ya Neng, itu minyak ketemu lagi, kata mas saya. Lu emang enak Neng pakai minyak gituan? Ma jujur ma, itu minyak enak banget ma. Kalau obat yang lain ya udah deh Neng pakai tuh minyak, mungkin emang tuh minyak jodoh lu kali, katanya lu sembunyi di situ, kata ma gitu. Tenang aja ma, entar kalau sembuh Irma tinggalin tuh minyak. Tenang aja ma, kalau udah sembuh Irma tinggalin tuh minyak. Yesus tinggalin, pakai minyak dulu deh nih karena kita butuh kesembuhan. Yaudah Neng lu pakai dan bilang-bilang ayah lu, kata gitu. Akhirnya kita janjian sama Bu Foni ini di puskesmas hari Jumat. Dan saya nggak ngerti ya, Tuhan itu bener-bener luar biasa ya, dahsyat banget Yesus ini ya. Begitu banyak gereja, jadi saya nggak bawa gereja, segala pujian cuma buat Tuhan Yesus. Tapi kok saya dibawa lagi tuh gereja yang sama, bahkan saya nginjek itu gereja itu lagi. Jadi waktu saya pulang, besok kita janjian ya, kata gitu kan, katanya Ibu Fon. Oh iya Bu, jam sekian, akhirnya saya diantarin sama mama saya. Saya diantarin sama mama saya benar pergi ke gereja. Gerejanya yang sama. Jadi waktu saya nginjek gereja, saya juga di situ kayak orang kebingungan. Ini kenapa ya, saya udah tinggalin, saya udah kagak mau ikut Yesus, kok saya nginjek gereja yang ini lagi gitu kan. Akhirnya yaudah saya ikutin. Terus saya ingat, waktu saya pakai biasa, minyak biasa kan katanya minyak bimoli. Saya pakai minyak bimoli itu perih. Makanya dibilang itu katanya minyak babi, minyak sihir. Orang saya pakai minyak bimoli itu perih. Saya tanya, ibu ini minyak bimoli ya? Iya, ini minyak bimoli kok. Akhirnya saya beli minyak bimoli di bawah tuh, saya diajak sama dia. Saya ambil sendiri itu minyak. Saya lihat, saya ambil, itu beli, saya dibawa ke kasir, saya bayar. Terus saya lihat di mata saya sendiri ya, itu minyak didoain sama pendeta. Dalam nama Yesus Tuhan, ini minyak menjadi minyak yang diurapi Tuhan, minyak yang luar biasa. Tetesin ya ke dalam mulut, kata dibilang gitu kan, ke dalam tubuh, karena kalau penyakit dalam harus masuk itu minyak urapan, ya kan. Saya lihat sendiri, doain, saya bawa pulang itu minyak. Nah pulang saya dari gereja, saya dibawa ke Gramedia sama ibu ini. Saya dibawa ke Gramedia, saya dibeliin Alkitab. Ini bawa pulang ya Irma. Waduh, saya di situ saya bingung. Ibu ini terlalu baik. Sebenarnya saya mau tolak ini Alkitab karena bapak saya itu fanatiknya minta ampun. Iya Bu, baik banget, saya diajak makan. Pokoknya saya dibelanjain dah sama ibu ini dah, pokoknya baik banget dah nih ya. Akhirnya saya nggak bisa nolak, saya bawa lah itu Alkitab. Dibawa ke tas, saya pulang. Sesampainya saya di rumah, itu Alkitab saya taruh di bawah baju. Saya taruh di bawah baju. Mama saya bilang, lah udah pulang lu Neng? Ya Ma, saya cerita, ini Ma, Irma dibeli minyak, ini benar minyak bimoli. Saya cerita sama mama saya, ini benar minyak bimoli Ma. Ya udah deh Neng, katanya. Akhirnya saya setahun setengah nggak pernah mandi. Mak, mandi Mak, tadi Irma dengar firman Tuhan, imanmu lah yang menyelamatkanmu, gitu kata pendeta. Mandi, lu perih kagak, kata Mak gitu. Udah deh Mak, mandi aja dah, kata gitu. Yaudah dah, kata gitu, kata Mak. Yaudah itu lu makan dulu. Akhirnya saya, Mak saya ngeliat kan suruh tetes, saking saya mau sembuh itu minyak segelas saya minum. Saya yang minum minyak itu, Mak saya yang kolak-kolakan. Akhirnya udah selesai, Mak saya pada keluar, pada di luar, saya nggak tahu waktu itu. Saya penasaran, saya penasaran.